Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga dirahmati oleh Allah. Kita bertemu lagi sekarang dengan pertemuan keempat dari buku Andai Tidak Menikah Dengannya. Seperti yang terlihat di cover bukunya, ini bukan promosi buku tapi ya, ini di covernya ada apa ini? Setir kapal bahtera. Jadi memang isinya di sini sang pengarang memang membahasakan kehidupan rumah tangga itu seperti mengarungi lautan dan suami yang menjadi nahkodanya. Saya tanya, nahkoda ini satu apa dua? Harus satu ya. Sopir mobil satu apa dua? Kalau dua gimana? Satu pengen belok kanan, satu pengen belok kiri. Jadi memang secara naluri fitrah manusia pemimpin itu harus satu. Kalau ada yang kedua, satunya itu harus jadi wakil. Enggak boleh keputusannya wakil mengalahkan keputusannya ketua. Kan itu sudah dikenal di semua apapun organisasi, yayasan, perusahaan, pasti ujungnya harus satu yang paling kuat. Nah, ini juga kita perlu tahu tentang suami sebagai nahkoda. Kita akan masuk pada pembahasan pertama, adalah dimulai dengan ayat di surat An-Nisa, surat keempat ayat 34 ya. Teman-teman bisa baca ayat ini. Seperti pengarang kitab sebutkan, ayat ini sering dibaca oleh suami-suami yang sudah mengaji. Dipakai untuk menundukkan istri yang kadangkala kurang berbakti dan tidak mau memperbaiki diri. Nah, jadi ayat ini kita akan renungi karena ada dua sisi. Satu sisi dianggap ini dalil yang menunjukkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Jadi kadang disalahartikan. Bukan kadang, sering disalahartikan. Dan kita akan bahas di ayat ini Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi qawwam. Apa itu qawwam? Nanti kita sebutkan. Jadi kata pemimpin tidak bisa menggantikan kata qawwam. Bahasa Arab ini kosakatanya lebih banyak dari bahasa Indonesia. Jadi untuk menjelaskan kata qawwam butuh banyak kata, bukan cuma satu. Jadi kalau mau disebut qawwam itu pemimpin kurang masih. Apa kata yang lain nanti kita jelaskan ya. Kalau di versinya terjemah Kementerian Agama RI tertulis apa? Penanggung jawab itu ya, penanggung jawab. Terus itu pun tidak cukup, sama Kemenak negara kita Republik Indonesia ditambahi di catatan kaki, dia kepala keluarga, bertanggung jawab mengurusi, melindungi, mengayomi, mengupayakan kemaslahatan keluarga. Tidak cukup, karena kata qawwam ini nanti kita jelaskan panjang pembahasannya. Nggak cukup dengan satu kata pemimpin, tidak cukup. Nah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, ini adalah alasan kenapa Allah jadikan laki-laki yang mimpin bukan perempuan. Jangan ikut yang satu, yang versi yang lain laki-laki memimpin laki-laki, maksudnya pasangan apa? LGBT. Enggak. Di sini emang normalnya ya, laki-laki memimpin perempuan. Kenapa tidak dibalik kok perempuan memimpin laki-laki? Jangan dihubungkan dengan politik ya. Di sini kita fokusnya pembahasan yang ini. Kalau dihubungkan politik nanti hubungkan dengan kabupaten apa, panjang. Nah, kita sekarang lihat di sini ya. Pertama,
Kata qawwam penting untuk dilihat, bukan sekedar artinya dominasi, bukan artinya laki-laki harus lebih unggul dari perempuan. Ini buat teman-teman yang hadir di sini langsung bisa langsung lihat tampilan presentasinya ya. Nah, ini jadi kata qawwam kita akan lihat dulu. Pertama, dari akar kata qaf, waw, mim. Ibnu Faris ini ulama abad ke-5 Hijriyah. Beliau menjelaskan di Mu'jam Maqayisil Lughah, kembali semua akar kata dari qaf, waw, mim kembali kepada makna al-intisab, tegak berdiri, awil azm, tekad atau komitmen, punya tekad yang teguh bulat. Contoh qoma, kita misalnya qad qamatis shalah. Disebut juga kalau salat disebut dengan apa nama lainnya? Qiyam. Dari kata qoma ini, berdiri. Karena yang menjadi inti utama dalam sholat ya berdirinya itu. Makanya dibaca di situ Al-Fatihah, makanya dibaca di situ surat-surat. Dibaca firman Allah, dan itu tidak dilakukan di gerakan yang lain. Kan tidak boleh ketika sujud dan rukuk membaca ayat Quran, tidak boleh, kecuali dia zikir atau doa. Nah, kemudian al-azm menunjukkan tekad, komitmen. Nah, ini adalah maknanya. Berarti qawwam itu dia berdiri paling depan, bukan cuman tukang nyuruh sana gitu ya, nyuruh anaknya ke masjid sana, tapi ayahnya buri-buri belakangan, nyantai di rumah, nyuruh anaknya berangkat sana ngaji, ayahnya tidak ngaji, misal contoh ya. Anaknya disuruh jangan main HP terus, tapi ayahnya main HP terus, iya kan? Si anaknya ini mau ngomel, ini bapakku ini main HP terus, aku yang dilarang-larang tidak boleh main HP. Kira-kira yang seperti ini pemimpinnya model apa ini berarti? Model omon-omon ya, omon-omon tok. Tapi tidak ada realisasi. Dia harusnya duluan di depan sebelum yang lain. Kan gitu seharusnya. Saya bicara gini bukan paling juga ya, terdepan gitu, enggak. Maksudnya di sini saya juga sebagai suami masih perlu belajar. Yang belum jadi suami juga penting belajar. Semua majelis ilmu ini untuk mengingatkan kita kembali kepada jalan yang seharusnya. Semua saya juga perlu ditegur di sini. Ini paling kalau saya jelaskan gini, istri saya ketawa-ketawa gitu kan. Mungkin aja, ya kan? Jadi penting untuk kita melihat semua nasihat-nasihat ini pun berlaku paling utama buat yang berceramah. Baik, jadi qawwam artinya bukan duduk nyantai nyuruh-nyuruh. Ya sana berangkat, sana. Enggak. Qawwam artinya tadi apa? Kata qoma artinya apa? Qoma berdiri di depan, pemimpin di depan, dan dia yang tanggung jawab. Dia punya komitmen jelas, bukan nyantai-nyantai rebahan, tidak ngapa-ngapain, yang suruh kerja istrinya, dia tiduran di rumah. Ada model seperti ini? Ada. Baik, terus bukan sekedar itu, qawwam menggunakan bentuk sighah mubalaghah di ilmu bahasa Arab, namanya bentuk hiperbolis, maksudnya berlebihan, menunjukkan sangat-sangat banyak. Berbeda dengan kata qaim melakukan, kalau qayyim menanggung urusan hidup, tapi kalau qawwam dia harus ada totalitas, sepenuh tenaga dia kasih. Kalau bisa nyawanya dipertaruhkan, nyawanya dipertaruhkan. Nanti melihat supir-supir truk, supir bis, nyawanya dipertaruhkan setiap hari, betul ya? Iya, nyawanya dipertaruhkan, bisa kecelakaan setiap saat, setiap waktu. Dia pertaruhkan semua nyawanya dia untuk melindungi keluarga, istri dan anaknya. Makanya luar biasa ini, laki-laki yang ditaruh gini. Ada yang nanya gini kan, waktu saya ngisi kajian, ibu-ibu ngerasa waktu itu, Ustadz, kayaknya di ajaran agama kita ini sering wanita itu didiskriminasi, dipinggirkan. Pokok yang laki-laki ditunggulkan terus gitu, ditonjolkan terus. Kata beliau, saya terus tanya begini, belum saya jawab pakai dalil-dalil, enggak pakai dalil. Saya bilang begini kepada yang nanya, Bu, saya tanya, kalau terjadi perang, yang berangkat perang suami apa istri? Laki-laki apa perempuan, Pak? Kalau perang, misalnya jadi perang, ayo perempuan-perempuan keluar semua, ayo berperang gitu. Ibu-ibu, ayo semuanya keluar berperang gitu. Yang berangkat siapa? Laki-laki. Yang dilindungi siapa?
perempuan, saya tanya yang lebih tinggi, yang dilindungi apa yang melindungi? Yang dilindungi. Contoh lagi, naik mobil, yang nyupir biasanya istri apa suami? Biasanya loh ya, yang sering normalnya yang nyupir mobil suami apa istri? Suami. Saya tanya, kalau itu di sebuah perusahaan yang lebih tinggi jabatannya, yang nyupir apa yang disupiri? Yang disupiri, berarti lebih tinggi laki-laki perempuan di sini? Perempuan. Pemimpin itu yang melayani, yang perempuan ini yang dilayani. Betul? Iya. Yang bertaruh nyawa siapa? Laki-laki. Perempuan dijaga nyawanya di rumah, ya kan? Jadi ini perlu diluruskan. Contoh lagi, tapi Ustadz, bagi waris kok yang laki-laki dapat lebih banyak, yang perempuan dapat setengah. Betul kan? Gimana jawabnya, Pak? Saya kasih gambaran. Ini saking ibu-ibunya tidak bisa ditanya ya. Saya tanya, kalau suami dapat gaji, gajinya punya dia sendiri apa dikasih keluarganya? Hah? Dikasih ke istrinya langsung, kadang ada yang dikasih full. Mana tagihan apa gajinya hari ini langsung dilihat, masuk semua ke rekening dia. Baik, sekarang ganti. Kalau yang kerja perempuan, gajinya tadi dipek sendiri apa dikasih ke suami? Dipek sendiri. Bener kan? Iya. Masa ada suami minta gaji ke istrinya? Aduh, tidak ada harga diri. Baik, sekarang kita sama juga dalam masalah bagi harta waris. Kalau laki-laki dapat harta waris, dikasih nggak ke keluarganya? Mesti dibagi ke keluarganya. Kalau yang perempuan dapat harta waris, dipek dewe, dipek sendiri. Jadi lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang perempuan sebenarnya. Kelihatannya kayak lebih banyak laki-laki. Kenapa lebih banyak laki-laki? Karena tanggungannya banyak. Tanggungannya banyak, tanggung jawabnya ini loh. Karena memang dibikin beda, nggak bisa. Terus tadi saya bilang, kalau perang, masa yang berangkat perempuan? Ayo perempuan semua berangkat, laki-laki sembunyi di rumah semua, gitu. Pas perang, aneh. Yang terjun mengorbankan nyawanya yang laki-laki, perempuan dilindungi karena itu pabrik anaknya. Baik, jadi ini adalah qawwam. Qawwam itu menunjukkan totalitas, setiap waktu dia harus mengurus, bukan sebentar, menunjukkan lebih, maknanya hiperbola, sangat. Baik, sekarang kita lihat juga akar katanya juga ketemu dengan kata qawam dan qiwam, tapi nggak pakai tasdid. Kalau qiwam di bahasa Arab artinya imad, tiang, tiang penopang fondasi utama. Kalau ini hilang, rumah tangganya bisa ambrol. Ini generasi fatherless, tidak ada ayah, ya, itu berbahaya sekali. Generasi yang tidak punya ayah, anak-anak yang tidak punya ayah ini biasanya kenakalan mulai dari situ. Ya, mohon maaf kalau mungkin terjadi di sebagian teman-teman yang keluarganya broken home, itu perlu usaha dari si ayahnya lebih tinggi. Karena si anak ini nggak ketemu terus. Yang dikhawatirkan, dan ini banyak terjadi, anak-anak dari broken home tidak terurus oleh ayahnya, kemudian jadi anak-anak yang nakal. Kita nggak mengeneralisir hukum semuanya yang broken home itu, enggak. Tapi rawan. Kenapa? Karena nggak ada yang mengawasi ayahnya. Perempuan sudah sibuk untuk merawat yang macam-macam, tapi yang ngawasi, yang ngatur itu memang ayahnya. Baik, ini adalah qiwam tadi ya. Kalau qawam, qawam adil, keadilan. Jadi dia harus adil, nggak boleh mendolimi, nggak boleh KDRT. Saya lihat data tahun dalam satu tahun di Indonesia dalam satu tahun, kayaknya itu data tahun 2025 ya. Ini berita baru 6 hari yang lalu. Tercatat 376.000 atau 378.000 kekerasan laki-laki kepada wanita dalam satu tahun di Indonesia. Tinggi sekali. Nah, ini perlu teman-teman lihat bahwa pemimpin itu bukan sekedar pokok asal nyuruh, bukan.
Tadi lihat apa saja maknanya. Dia harus bersikap adil, tidak boleh zalim, dia jadi tonggak kehidupan keluarganya, ya kan ya? Dia harus merawat semuanya, ngurusin urusan-urusan mereka sepanjang waktu totalitas. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya pemimpin, wanita harus taat sama suaminya asal itu bukan maksiat. Harus taat. Nanti kita sebutkan termasuk masalah ranjang, tak boleh menolak. Kalau menolak ada hukumannya, nanti kita lihat ya. Terus selain itu, kalau istri apa yang dimaksud dengan taat, kata Ibnu Abbas, harus berbuat baik pada keluarga suami dan menjaga harta suami. Ini juga penafsiran Muqatil, As-Suddi, Ad-Dhahhak. Ya, tentu ini aslinya kan ada di buku ini, cuman di buku ini di bahasa yang lebih mudahnya. Di sini saya jelaskan versi teks kitabnya ya, tambahan dari kitab-kitab tafsir. Di sini saya banyak ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita lihat juga ya, penjelasannya Ibnu Katsir apa? Huwa ra'isuha, dia pemimpinnya, kabiruha, pembesarnya, al-hakim 'alaiha, yang ngatur urusannya, hukum-hukumnya, yang bimbing, yang mendidik. Ketika perempuan ini belok, dia harus luruskan lagi. Itu tugasnya suami. Jadi bukan sekedar pemimpin yang cuma nyuruh doang, bukan itu maknanya pemimpin. Kita lihat sebab nuzulnya, sebab turun ayat ini. Dan ini penting teman-teman, di ayat ini Allah jelaskan alasan kenapa laki-laki jadi pemimpin. Terus nanti Allah jelaskan juga definisi istri yang seharusnya bagaimana. Lalu ketika ada pembangkangan dari istri kepada suami, apa yang harus dilakukan. Semua dirangkum di surat keempat ayat 34 tadi, surat An-Nisa. Rangkuman semuanya lengkap untuk hubungan suami istri. Nah, kita lihat dulu di sini sebab turunnya ayat ini. Tetapi sebab turunnya ayat ini semua riwayatnya ada kritik. Walaupun As-Suyuti mensahihkan setelah dikumpulkan semua riwayatnya. Jadi kita anggap saja sebagai riwayat yang sahih menurut As-Suyuti. Kita lihat Al-Hasan Al-Basri mengatakan, datang seorang wanita kepada Nabi SAW meminta keputusan hukuman untuk suaminya karena suaminya baru saja menampar, memukul dia. Maka Rasulullah mengatakan hukumannya kisos. Apa kisos? Apa arti kisos? Kisos bukan hukuman mati loh ya, hati-hati. Masa cuma nampar hukuman mati. Kisos itu dibalas yang semisal. Jadi berarti gimana? Yang perempuan suruh nampar balik, ukurannya persis gitu ya, kira-kira. Tapi kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Ada di sini berarti legalitas untuk suami bisa melakukan pukulan kepada istri, tapi ada prosedurnya. Nanti kita lihat prosedurnya ya. Maka wanita tadi ini pulang tanpa kisos, jadi nggak ada hukuman kisos. Alias sama Allah dibenarkan suami tadi memukul istrinya. Loh, kok dibenarkan? Kok boleh? Kita jelaskan nanti ya, pelan-pelan. Nah, ini juga di riwayat yang lain, tetapi dia memukul sampai membekas pada wajahnya. Maka Rasul mengatakan, laisa dzalika lahu, tidak boleh dia melakukan ini. Tapi kemudian Allah turunkan firman ini, lalu Rasul mengatakan, aradtu amran wa aradallahu ghairah. Aku pingin sesuatu, tapi Allah menginginkan yang lain. Tapi juga riwayatnya ini dikritik, bermasalah. Jadi riwayat-riwayat ini sebenarnya terkritik sehingga kemungkinan ada kesalahan dari hafalan periwayat atau semacam itu atau hal-hal yang semisalnya, tetapi Ibnu As-Suyuti mengatakan riwayatnya sahih setelah dikumpulkan dari berbagai riwayat. Nah, teman-teman perlu nanti nggak berhenti di sini ya, cuman ingat oh boleh berarti tak pukul istriku, nggak gitu. Kita lihat nanti penjelasan yang disebutkan di Al-Quran. Baik, tapi sebelum kita lanjut ke situ, apa alasan laki-laki diangkat sebagai pemimpin? Allah sebutkan di situ. Teman-teman bisa lihat di lanjutan ayatnya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Ba di situ, bi di bahasa Arab, bi bisa berarti alasan, karena. Allah sebutkan ada dua alasan. Alasan yang pertama, laki-laki dilebihkan di atas wanita. Tapi Allah enggak menyebutkan spesifik laki-laki lebih dari wanita, enggak. Allah sebut apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah unggulkan sebagian dari sebagian yang lain. Isyarat apa?
tidak semua laki-laki lebih baik dari semua wanita. Allah nggak menspesifikkan itu, cuman secara garis besar jenis laki-laki lebih unggul dari jenis wanita dalam banyak hal. Apa dalam banyak hal? Terutama urusan-urusan syariat. Di persaksian dia 1 dibanding wanita 2. Di waris dia lebih banyak dibanding perempuan. Di kewajiban menafkahi dia wajib menafkahi, sedangkan perempuan tidak wajib, perempuan tidak wajib. Nah, kalau dilihat di hukum-hukum syariat yang banyak, laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan secara tanggung jawab. Jelas ya? Bahkan kalau Ibnu Katsir menyebutkan di sini, penjelasan Ibnu Katsir, bahkan Allah memilih para nabi dari laki-laki. Tidak ada nabi dari wanita, tidak ada. Pendapat sebagian ulama mengatakan Maryam itu sebagai nabi, tapi bukan pendapat yang benar. Dan juga pemimpin yang tertinggi di dalam Islam harus laki-laki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada wanita. Ini kaidah dasarnya ya, nanti jangan dihubung-hubungkan ke politik yang sekarang, nanti saya dibilangin panjang ceritanya. Tapi yang penting tahu dalil utamanya. Oh begitu. Tapi bukan berarti semua laki-laki lebih dari semua perempuan, bukan. Allah menggunakan istilah apa tadi? Sebagian yang lain lebih tinggi dari sebagian yang lain. Kalau di dalam penjelasan para ulama yang lain, yang dimaksud adalah bawaan alami, kelebihan fisik. Laki-laki punya fisik yang lebih dari wanita. Tidak percaya? Percaya enggak, Pak? Yakin percaya? Yang laki-laki belum percaya, yang perempuan tidak percaya nih. Laki-laki lebih fisiknya dibanding wanita. Betul atau enggak, ibu-ibu? Tidak percaya? Sepak bola atau pertandingan sepak bola mesti dipisah kan? Sepak bola laki-laki sendiri, sepak bola perempuan sendiri. Kalau tanding yang laki sama perempuan, kira-kira yang menang siapa? Mesti laki-laki. Di semua pertandingan dipisah. Badminton dipisah ya, laki-laki putra beda, putri beda ya kan. Di semua pertandingan olahraga laki-laki dipisah dari perempuan, karena orang nalurinya sudah tahu beda fisiknya. Bukan berarti semua laki-laki lebih bagus dari semua perempuan, enggak. Ada atlet-atlet perempuan lebih bagus dari sebagian laki-laki. Jadi ini memang naluri normal bahwa manusia yang laki-laki lebih kuat dari perempuan. Tanding gulat misalnya, tinju, kira-kira yang menang siapa? Laki-laki perempuan? Kalau tanding laki-laki dipisah, ada tinju laki-laki, tinju perempuan. Saya bukan membenarkan olahraga tinju ya, tapi maksudnya teman-teman supaya paham, kita manusia pun membedakan di olahraga. Laki-laki tidak ditanding sama perempuan karena secara fisik berbeda. Ini yang dimaksud dilebihkan dibanding yang lain. Makanya ketika perang, yang wajib berangkat perang siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Kita lihat juga di sini ya, termasuk jabatan hakim di pengadilan yang dipilih adalah laki-laki, karena manusia laki-laki ini secara mental atau emosi cenderung lebih aman dibanding perempuan. Bukan selalu lebih bagus, enggak, tapi perempuan biasanya yang dominan apa? Perasaannya. Memang settingannya dari Allah gitu buat dia ngerawat anak. Kalau laki-laki dia dibikin tidak condong emosional pada salah satu pihak. Contoh kalau misalnya hakimnya emosional, dia cuma lihat satunya nangis, satunya nggak nangis. Yang dimenangkan yang mana? Yang nangis, kasihan nangis. Padahal bukan itu. Itu jadi hakim tidak melihat pada hal-hal yang sifatnya emosional. Dia benar-benar sangat istilahnya saklek, ngikutin aturan yang ada di undang-undang. Mau orangnya yang bersalah nangis, tetap dia dijatuhkan bersalah. Baik. Itu adalah alasan yang kedua, alasan yang sifatnya alami. Alasan pertama ya, maaf. Alasan yang kedua, laki-laki diunggulkan dibanding wanita dari segi nafkah. Karena si laki-laki ngasih nafkah buat yang perempuan. Nafkahnya berupa apa? Berupa mahar, satu pertama. Yang ngasih mahar laki-laki bukan perempuan ya. Yang kedua apa? Nafkah sehari-hari, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, semuanya. Sandang pangan papan, semuanya. Dan apapun tanggungan
yang diwajibkan Allah kepada dia, semuanya menjadi tanggung jawab laki-laki. Kalau kita pahami sebaliknya, ini seperti ucapannya pengarang kitab Ustaz Syafiq sendiri, hafizallah, beliau mengatakan kalau laki-laki nggak ngasih nafkah buat istrinya, maka pincang kepemimpinannya. Saya tadi kan Allah kasih 2 alasannya. Alasan pertama apa tadi? Secara fisik dan mental lebih. Fisik dan mental lebih. Itu alami, bawaan manusia. Dari lahir dia sudah bawa itu. Itu alasan pertama, 50%. Alasan yang kedua karena apa ini? Nafkah ini alami atau bukan? Bukan, dia harus berusaha. Nah, yang alami sudah bawaan, otomatis ya sudah laki-laki. Dia punya alat kelamin laki-laki, dia punya fisik laki-laki, dia sudah bawaan dari lahir kayak gitu. Kalau nafkah bukan bawaan, dia harus berusaha. Kalau dia nggak lakukan, maka alasan dia menjadi pemimpin tinggal berapa? Tinggal separuh, tinggal 50%. 50% lagi nggak ada. Makanya di suatu keluarga, apabila si perempuannya yang justru menafkahi keluarga, biasanya cenderung ada kekacauan rumah tangga. Saya tidak usah bicara banyak. Data kemarin tahu yang ketika guru-guru P3K viral ya, diangkat banyak, entah sekian ratusan apa ribuan guru-guru perempuan yang P3K, diangkat guru P3K. Apa yang terjadi setelah itu? Banyak yang cerai. Iya, rame. Setelah pas habis diangkat P3K pada cerai. Enggak semuanya, tapi banyak. Kenapa? Karena si perempuannya tadi merasa, apa kamu nggak ada sumbangsinya sama aku sama sekali. Nah, sedangkan di dalam Islam, si laki-laki lah yang harus ngasih nafkah buat si perempuan. Bukan berarti perempuan tidak boleh mencari kerja, misalnya mencari kehidupan, boleh, tetapi dengan syariat, ada aturan syariatnya, gitu ya. Itu pun enak. Kalau misalnya si suami kerja, istri kerja misalnya ya, contoh aja. Walaupun bagusnya, bukan normnya, kerjanya tadi harus tetap di aturan syariat, tidak boleh melalaikan merawat anak. Gak boleh melalaikan merawat anak. Kalau kewajiban-kewajiban dia kepada suami dan kepada anak jadi dikorbankan gara-gara kerja, karir, maka itu meninggalkan yang wajib untuk melakukan yang tidak wajib. Iya kan? Yang wajib melayani suami dan juga melayani anak, merawat anak, mendidik anak, malah melakukan yang tidak wajib untuk dia, meninggalkan yang wajib. Ini terbalik-balik. Nah, makanya teman-teman, kalau ada yang seperti ini, biasanya kepemimpinannya nanti rusak, kacau rumah tangganya. Kalau si suami kerja, istri kerja juga, sama-sama dapat gaji. Kita ulangi yang tadi lagi ya. Gaji suami buat siapa? Buat istri, ya kan? Gaji istri buat siapa? Buat istri juga, dapat double istrinya ya, Masya Allah. Nggak ada cerita gaji istri juga buat suami, nggak ada, saya nggak pernah tahu. Biasanya gaji suami yang buat istri. Baik, selanjutnya. Ya, ini diantaranya mahar. Kalau ini Asy-Sya'bi punya kecerdasan lebih juga. Beliau menyebut, ini dari sisi yang lain ya. Kenapa kok Allah unggulkan laki-laki dibanding wanita? Karena dia sudah memberikan mahar. Ketika nanti terjadi saling menuduh zina, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada kita ya. Jadi kamu kalau melihat, katanya Asy-Sya'bi, ada suami nuduh istrinya zina, tuduhan ini namanya apa? Tuduhan ini namanya apa? Kalau tidak pakai bawa saksi, namanya apa? Qadzaf. Harus bawa saksi berapa? 4. Kalau nggak ada 4 saksi, dia berarti menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti dihukum. Yang dihukum yang menuduh, bukan yang berzina. Walaupun beneran berzina. Ini ranah prosedur di pengadilan syariat ya, seperti itu. Nah, jadi wanita tadi tidak bisa menuduh, mengatakan dia ini qadzaf, tidak bisa. Laki-lakinya cukup melakukan li'an. Apa itu li'an? Prosedur melakukan laknat. Melaknat dirinya sendiri apabila dia berbohong. Nanti dibalik perempuannya juga begitu. Saling melaknat satu sama lain, itu namanya li'an. Syariat khusus ketika tidak bisa mendatangkan saksi. Kan saksinya kurang kan, 4, cuman bisa bawa 1 saksi atau kurang, maka ditutup dengan sumpah. Ya, datangkan bawa 4 sumpah.
4 sumpah ya kalau nggak salah. Kemudian kalau sebaliknya, tapi kalau istri yang nuduh suaminya berzina, kebalik nih ya, istrinya nuduh suaminya berzina, tidak bisa syariat li'an. Yang terjadi apa? Dia dihukumi qadzaf, hukuman cambuk. Jadi berbeda hukumnya di masalah li'an. Ini menunjukkan bahwa laki-laki punya keunggulan dibanding wanita dari sisi ini. Di masalah banyakan di masalah pengadilan syariat. Baik. Sekarang kita masuk ayat, penggalan ayat berikutnya apa? Berikutnya fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Definisi wanita salihah. Jadi setelah Allah menyebutkan tugasnya laki-laki, Allah menyebutkan tugasnya perempuan. Ini yang laki-laki tugasnya tadi, apa tugasnya yang laki-laki tadi? Jadi qawwam. Maknanya qawwam banyak. Paling utamanya tadi memberi nafkah, itu paling utama, nomor yang sampai disebut secara khusus. Karena banyak laki-laki melalaikan. Kemudian Allah sebutkan tugasnya perempuan, fas-salihat, wanita-wanita salihah adalah yang qanitat. Pertama ya, hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Ada berapa dua ini? Dua kriteria ya. Ada dua kriteria wanita disebut salihah. Mari kita lihat pelan-pelan. Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan qanitat adalah muti'at li azwajihin, taat sama suami. Kalau dia cuman soleh saja, si wanita ini solehah saja di dalam urusan ibadah ritual, ibadah sosial sama orang lain baik, tapi sama suaminya, aduh, tidak mau melayani suami. Solehah atau tidak ini? Pak, suaranya biar kedengar. Solehah atau tidak? Loh, enggak ini tadi. Dia cuman taat ibadah. Dia cuman bagus sama orang lain di luar rumah, tapi sama suaminya tidak benar. Solehah atau tidak? Tidak solehah. Kata siapa? Firman Allah langsung. Ya, ini firman Allah langsung. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Ini penting pertama. Definisi yang kedua apa? Hafizatun lil ghaibi. Menjaga suami saat tidak ada di rumah, saat tidak ada sama dia. Ini PR besar, terjadi perselingkuhan, terjadi macam-macam gara-gara ini. Apa dimaksud menjaga saat suaminya tidak ada? Menjaga dua hal. Apa dua hal ini? Menjaga dirinya supaya tidak berhubungan dengan laki-laki lain. Yang kedua, menjaga harta suaminya yang di rumah. Moro-moro hilang, emas dijual. Baik. Bima hafizallah, tapi lihat, Allah menyebutkan tambahan kata bima hafizallah. Ingat, dia bisa menjaga dirinya dan harta suaminya karena Allah menjaganya. Karena Allah menjaganya. Jangan bisa hadir majelis ilmu sekarang, oh bukan karena saya memang tadi niat gini, belum tentu. Bukan karena saya ini cerdas, saya ini orangnya memang rajin, saya ini kalau Anda menyandarkan pada diri Anda sendiri, suatu saat diuji sama Allah. Tidak bisa hadir majelis ilmu, suatu saat diuji. Tapi kalau Anda sandarkan hadir majelis ilmu, hadir sholat jamaah, disandarkan kemana? Allah yang bikin saya bisa hadir sini, Allah yang bikin saya sholat di sini, Allah yang bikin saya rajin ibadah. Sandarkan kepada Allah, bukan saya. Saya hadir sini karena saya cerdas, karena saya hebat, karena saya ini, karena saya itu. Ini buang semua, Pak, dibuang semua. Anda bisa taat dan soleh karena siapa? Allah yang jaga. Ini wanita bisa menjaga dirinya dan harta suaminya karena Allah membuat dia melakukan itu. Kalau bukan karena penjagaan Allah, tidak bisa. Lihat Nabi Yusuf saat digoda. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Saat digoda, udah ditutup semua pintunya, buahnya, wanitanya sangat cantik. Cantik sekali, luar biasa. Katakan kayak kamu sekarang ditaruh di suatu tempat, wis tutup semua, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Cuman ada kamu sama artis terkenal paling cantik. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Eman kan gitu pikirannya. Tapi lihat Nabi Yusuf, apa yang diucapkan? Coba lihat di Al-Quran, apa yang diucapkan Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Dia berkata, aku berlindung kepada
Dia minta kalau aku jaga diriku sendiri, nggak bisa. Kalau aku sandar, aku bisa jaga diriku, aku tak hindari wanita ini, aku pergi. Itu namanya bersandar pada diri sendiri. Nabi Yusuf mengajarkan gimana? Qala ma'adzallah, aku berlindung pada Allah. Kalau aku menjaga diriku sendiri, aku tidak bisa. Kalau aku minta tolong Allah menjaga diriku dari maksiat ini, bisa. Itu kunci utama menghindari maksiat, menyandarkan perlindungan kepada Allah. Bukan aku nanti begini, aku bukan. Ya Allah bantu saya, ya Allah tuntun saya untuk jadi orang soleh, tuntun saya meninggalkan maksiat ini. Minta tolong sama Allah, rutin minta sama Allah, nggak cuma sekali, dirutinkan. Baik. Nah, kita lihat hadis ini, riwayatnya Ibnu Jarir, dan ada versi riwayat lain yang sahih juga, ya. Rasulullah SAW mengatakan khairun nisa imra'atun idza nadharta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah seorang perempuan apabila dilihat oleh suaminya membuat dia senang. Jangan si perempuan ini sibuk make upan kalau mau keluar rumah. Betul biasanya make upan kalau mau keluar rumah, lama, dan macaknya lama sebelum keluar rumah, mau ketemu orang lain. Tapi kalau giliran di dalam rumah, suami dikasih bau kecut, dasternya ndak ganti 2 hari, ndak ada dikasih tampilan yang bagus buat suami, rambut acak-acakan, itu jatah buat suaminya. Kalau buat orang lain bagus, macak dulu. Benar Pak seperti ini? Benar apa enggak? Enggak tahu ya, takut ketahuan sampingnya. Baik. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu nyuruh dia nurut. Enggak banyak bantah. Enggak banyak beralasan ini tapi gini tapi enggak. Nurut selama itu tidak maksiat. Suaminya bilang aku pengin telur dadar. Nggak usah dadar ceplok aja gitu misalnya. Nggak kayak gitu. Memang pengennya dadar, sudah dadar. Ini contoh aja ya, bukan. Baik. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Kalau kamu lagi nggak ada di sisinya dia menjaga dirinya dan hartanya. Nggak menghubungi laki-laki yang tidak halal untuknya. Hartamu pun dijaga, di-manage, uangnya benar-benar dijaga. Nggak dikit-dikit kok mau paket terus datang ke rumah, paket lagi COD, nggak mari-mari, habis uangnya nggak tahu kemana. Baik, maka kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini tadi, surat 4 ayat 34. Baik, kita lihat juga lagi sabda Nabi SAW riwayat Ahmad, hadisnya sahih juga ini ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa 1 bulan. Bulan apa? Ramadan. Wis, ndak ada salat sunnah, ndak usah salat sunnah, ndak apa-apa. Cuman salat fardu 5 waktu. Puasa cuman 1 bulan, ndak usah puasa sunnah wis. Puasa Arafah, puasa ndak usah. Puasa Sunan Kemis ndak usah. Kemudian kata Rasul, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya. Maka dikatakan kepada dia, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga manapun. Pintu surga ada 8. Bebas masuk lewat mana? Boleh, silakan, dipanggil semuanya dia. Apa syaratnya tadi? Ibu-ibu masih ingat syaratnya? Ada berapa? Ada berapa? Ya ingat laki-laki malah ya. Syaratnya ada berapa? 3. Laki-laki lo udah dapat keutamaan ini. Perempuan yang dapat keutamaan ini apa tadi? Salat 5 waktu. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, taat sama suami, termasuk dalamnya menjaga kemaluan. Selesai, beres. Taat sama suami menyebabkan dia masuk surga dari semua pintu. Mudah atau sulit? Cuman 3 kok. Mudah. Cuman surga ini mahal, biasanya sulit berarti. Jadi taat sama suami ini sebuah hal yang mahal dan sulit. Sampai Allah jadikan sebagai mahar membeli surga. Surga murah apa mahal? Mahal. Saya sudah cerita berkali-kali. Saya datang ke BSD. BSD tempat yang di sana mewah, di Tangerang. Tempat paling mewah sudah wis.
Di Indonesia salah satu yang paling mewah di Indonesia, salah satunya di BSD, Bumi Serpong Damai. Saya tanya, rumah di situ harganya berapa? Kata orang situ, paling murah di sini 3 miliar. Kalau pakai UMK Lumajang, lunasnya kapan? Makanya tinggalnya di Lumajang, tidak di BSD. Alhamdulillah. Ya, di sana 3 miliar rumah itu. Dapatnya rumah yang kecil. 3 miliar kalau di Lumajang dapat gimana? Besar sama bangun lain-lain. Nah, intinya kalau rumah di Indonesia, di dunia aja semahal itu, apalagi rumah di mana? Di surga, masuk murah. Berarti untuk membeli surga sulit atau mudah? Seharusnya sulit, perjuangannya besar. Tapi khusus para wanita, apa? Cukup taat sama suami. Bahkan tidak disebut tentang zakat, karena jarang wanita wajib zakat, kecuali dia kaya ya. Dan juga tidak ada disebutkan haji, ya kan? Karena jarang dia ada kewajiban haji. Jarang wanita memiliki hartanya sendiri, maksudnya yang sampai sebanyak itu untuk mampu. Tapi tidak dilarang, boleh-boleh saja kalau bisa. Ini menunjukkan lumrahnya seperti ini, cukup 3. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, beres. Masuk surga dari semua 8 pintu. Laki-laki belum tentu dapat ini. Baik, insyaallah kita jelaskan setelahnya adzan bagaimana menyikapi istri saat membangkang. Ini kok kayaknya dari tadi temanya suami sebagai nakoda, tapi isinya nyerang istri terus. Enggak nyerang, di sini saya membacakan dalil apa adanya. Baik, silahkan bagi yang bertugas untuk adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi at-ta'ala sunnatul Kita lanjutkan. Ini dari tadi hanya menjelaskan halaman 33 ya, yang di buku. Fokus pada ayat An-Nisa 34. Ini ayat fokusnya sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana hubungan suami dan istri dalam keluarga. Sekarang penjelasan tentang saat istrinya membangkang. Di ayat disebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna, para wanita yang kamu khawatir dia nusyuz. Nusyuz diterjemahnya Kemenak RI artinya adalah istri meninggalkan kewajibannya kepada suami. Jelas ya? Istri meninggalkan kewajibannya entah kepada suami juga kepada anaknya, rumah tangga. Ini namanya apa? Nusyuz. Kalau wanita tadi kamu khawatir, masih khawatir, belum melakukan nusyuz, di tafsir Ibnu Katsir dia masih kemungkinan akan melakukan nusyuz. Fa'idhuhunna. Perintah yang pertama apa, langkah pertama? Nasihati. Takut-takuti, di tafsir Ibnu Katsir, takut-takuti dia dengan ancaman Allah. Karena ada ayatnya, hadis-hadis ya tentang itu. Penduduk neraka yang paling banyak adalah para wanita. Kenapa? Karena mereka berbuat kekufuran. Maksudnya kekufuran apa? Mereka mengingkari kebaikan suaminya. Suaminya berbuat baik banyak, yang diingat salahnya satu. Yang dibesar-besarkan salahnya ini, kebaikannya yang banyak dilupakan. Yang diingat terus kesalahannya. Diingat terus sampai 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Ingat masih. Benar. Tidak akan dilupakan. Ini sudah ciri-ciri berbahaya. Nah, kita akan lihat di dalam pembahasan tentang nusyuz ya. Nusyuz di dalam bahasa Arab artinya irtifa, meninggi. Maksudnya wanita yang melakukan nusyuz itu merasa tinggi di atas suaminya, merasa lebih tinggi di atas suaminya. Meninggalkan perintah suaminya, berpaling dari suaminya dan benci sama suaminya. Ya, ini kriteria wanita yang nusyuz. Kalau kamu sudah menduga ini kayaknya mau nusyuz, itu sudah Allah perintahkan dengan langkah yang pertama. Apa langkah pertama? Fa'idhuhunna, nasihati mereka. Nasihati, kata Ibnu Katsir, dengan cara menakut-nakuti mereka dengan siksaan Allah. Berarti butuh dalil atau enggak? Butuh, karena kalau cuman kata kita sendiri mungkin tidak didengar. Kalau kata Allah, Allah yang berfirman. Kalau kata Nabi, Nabi yang bersabda. Kalau kata saya, sayanya tidak dipercaya, gimana? Si suaminya tidak dipercaya. Ya, kita butuh kepada menyebutkan dalil. Ustaz, apa dalilnya itu? Nanti yang perempuan juga minta apa dalilnya? Tanding dalil. Baik. Begitu ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi dan Ahmad, kalau aku memerintahkan seseorang, kalau misalnya aku boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena betapa besar hak suami atas dirinya. Tapi boleh tidak sujud sama manusia? Tidak boleh. Andai kata boleh, kata Rasul, istri duluan yang harus sujud sama suaminya. Rasul tidak sebut anak kepada ibu loh di sini. Allah, padahal begitu besar haknya ibu dari anak, tapi Rasul hanya menyebut suami kepada istri, saking istri kepada suami, saking besarnya hak suami. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama para bapak-bapak. Waduh. Di klip videonya dikirim grup keluarga. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ngerti, aku lihat wajahnya pada senyum ketawa, itu berarti sebuah permasalahan yang
umum, bukan 1-2 laki-laki, rata-rata gini masalahnya. Apa masalahnya ini? Kelihatan dari raut muka Pak, tidak bisa bohong. Senyum-senyum kelihatan. Kata Rasul SAW, apabila seorang suami mengajak istrinya melakukan hubungan badan di ranjang, lalu istrinya menolak, para malaikat bukan satu malaikat ya, para malaikat banyak melaknat istri tersebut sampai datang waktu subuh. Apa artinya laknat? Didoakan jauh dari rahmat Allah, semoga tidak dapat kasih sayang Allah gitu. Semoga dijauhkan dari kasih sayang Allah. Bahaya atau tidak? Bahaya sekali. Ini ya yang dimaksud tadi, haram kita menolak, haram istri menolak ajakan ranjang suami, tidak boleh. Kalau ditolak dapat hukuman itu tadi. Ini harus masuk di buku pelajaran sekolah-sekolah ini, hadis ini. Iya benar, saya pikir ada pelajaran khusus di sekolah tentang finansial, keuangan. Orang belajar cara mengatur uang, penting itu, bukan sekedar matematikanya doang. Saya pikir penting juga buku pelajaran khusus tentang membangun rumah tangga. Ya, penting bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri. Itu saya pikir harus jadi buku pelajaran di sekolah-sekolah. Dan ini diajarkan, oh gitu ya, tidak boleh. Karena saking banyaknya aduan seperti ini. Tadi aja saya menyebutkan hadis ini sudah senyum-senyum, Bapak-bapak. Berarti memang masalah yang umum di mana-mana ini. Langkah yang kedua, Ustadz, ada orang kandanani angel, tidak bisa dikandani. Dikasih tahu ngeyel, ada ya? Ada, sulit, tidak bisa kasih tahu, mental Ustadz. Contohnya apa? Pemain judi online, tidak bisa dinasihati itu. Iya kan? Pemain judi online tidak bisa dinasihati, tidak bisa. Nah ini langkah yang kedua, hajar. Apa hajar? Wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan mereka di tempat tidur. Penafsiran para ulama ini banyak, Ibnu Abbas ya, diantaranya tidak tidur satu ranjang, bahkan tidak diajak bicara. Siap mempraktekannya Pak? Saya pernah nyampaikan ini, wow geger waktu itu, wali-wali murid kan, tidak bisa dipraktekkan Ustaz, malah tambah masalah Ustaz katanya. Jadi yang diajarkan memang kita mendidik supaya dia sadar salahnya gitu, sampai tidak diajak bicara, itu namanya hajar. Ada yang menafsirkan hanya di ranjang saja, udah tidurnya bisa, istri tidur di kasur situ, Anda tidur di teras misalnya. Yang kedua, ada yang menafsirkannya lebih spesifik lagi, bahkan tidak ngajak bicara. Tapi ingat, hati-hati. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa hak istri dari kami para suami? Beliau mengatakan, kamu memberi makan kalau kamu makan. Kalau kamu disuruh memberi pakaian kalau kamu berpakaian. Maksudnya setara. Kamu makan, dia juga harus makan. Kalau kamu berpakaian, dia juga harus berpakaian. Tidak boleh kamu memukul wajah, menampar wajah, tidak boleh. Wala tuqabbih, tidak boleh juga mencela dia dengan kata-kata yang buruk. Terus wala tahjur illa fil bait, jangan kamu menghajar dia, pisah ranjang tadi, atau tidak berbicara sama dia kecuali di mana? Di rumah saja yang boleh. Jadi pas di rumah tidak sapa-sapaan, pas di luar rumah harus acting, pura-pura. Nanti balik rumah musuhan lagi. Iya, kenapa kira-kira kok sama Rasul tidak boleh? Karena kalau di luar kelihatan musuhan, ada orang ketiga yang mengintai, ditunggu-tunggu jandanya, iya kan? Wah, aku lagi musuhan, kesempatan. Dan itu seringkali terjadi pintu selingkuh gara-gara itu, iya kan? Ketika si istri tidak menemukan tempat curhat, akhirnya menemukan seorang di medsos, curhat di situ. Dia yang mendengar aku, suamiku nggak mau dengarkan aku, terjadilah perceraian.
Nah itu tadi masalahnya, tidak boleh boikot ini terjadi di luar rumah. Acting ya, kalau di luar rumah acting, balik rumah musuhan lagi. Baik, saya bukan ngajarin musuhan ya, ini maksudnya supaya si perempuannya, karena di sini perempuannya membangkang ceritanya membangkang, supaya dia balik jadi nurut lagi. Yang terakhir baru, kalau dua-duanya tidak ngefek, ada yang bebal gitu ya, bebal semua, dikasih tahu tidak ngefek, dikasih hukuman tidak ngefek, disuruh pukul. Duh, gimana kok disuruh mukul? Maksudnya pukul yang tidak memberatkan. Apa maksudnya tidak memberatkan? Dia bukan sesuatu yang mubarrih. Di dalam hadis surat Muslim ini ya, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, penjelasan para ahli fikih, tidak boleh pukulannya meninggalkan bekas. Kalau pukulannya meninggalkan bekas, itu yang haram, dilarang. Kalau pukul tanpa meninggalkan bekas, itu dibolehkan, untuk menunjukkan bahwa kamu tidak setuju dengan tindakan dia membangkang, menunjukkan ketegasan. Jelas ya? Nah ini ada, tapi waktunya sudah tidak cukup ya. Boleh saya teruskan dulu sedikit ini, penutup ya. Ini riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dari Iyas bin Abdillah. Beliau mengatakan Rasul SAW bersabda, ini asal usul kenapa kok memukul pada akhirnya boleh. Awalnya tidak boleh. Rasul mengatakan la tadribu ima Allah, jangan kalian memukul wanita-wanita hamba-hamba Allah. Maka Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, lapor, wahai Rasulullah, para perempuan mulai membangkang kepada suami-suami mereka. Ini, dan di kisah yang lain memang Umar menceritakan bahkan terjadi pada istrinya. Umar loh, kurang kereng apa? Setan aja takut sama Umar. Yang berani sama Umar cuma satu, istrinya sendiri. Jadi ini kejadian bukan sekarang, dari dulu sudah seperti itu. Maka Umar mengatakan, tapi Umar tidak menisbatkan pada dirinya, sama juga penduduk teman-teman yang lain juga gitu ya. Wanita-wanita ini kok mulai berani bangkang, khawatir jangan-jangan gara-gara para laki-laki tidak boleh mukul istrinya. Jadi orang Arab dulu memang biasa mukul. Terus Rasulullah melarang, tidak boleh. Nah, kemudian Rasul memberi keringanan, boleh untuk mukul. Balik, yang lapor bukan laki-laki, yang lapor jadinya siapa? Perempuan-perempuan lapor ke Rasulullah. Rasulullah, suami-suami kami bermasalah ini gini, mukul ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, telah banyak para wanita yang mengelilingi keluarga Muhammad untuk mengadukan suami-suami mereka. Maksudnya sampai para wanita ini lapor ke istri-istrinya Nabi, pada lapor. Maka kata Rasul, laisa ulaika bi khiyarikum, mereka yang mukul istrinya itu bukan orang baik, bukan orang terbaik di antara kalian. Jadi pukulan tadi hanya boleh apa? Ghaira mubarrih. Hadis riwayat Muslim, boleh pukul tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Tapi itu pun langkah keberapa? Langkah ketiga, ada prosedurnya. Pertama harus begini, nggak ngefek. Kedua baru begini, nggak ngefek baru memukul. Itu pun tidak boleh membekas. KDRT atau bukan ini? Ayo, nggak tahu saya ya. Itu yang didefinisikan. Tapi kan tidak ada bekasnya, tidak bisa dijadikan bukti. Baik, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.